Perang Yarmouk adalah pertempuran yang telah tercatat dalam sejarah perjalanan umat Muslim, sebagai peristiwa penting yang menjadi tonggak peradaban Islam. Peperangan antara Muslim Arab dan Kekaisaran Romawi ini berlangsung pada musim panas tanggal 15 hingga 20 Agustus 636 Masehi yang bertepatan dengan tahun 13 Hijriah. Perang yang dinamakan Battle of Yeromias ini diakui sebagai yang paling gemilang, karena meluluhlantakkan Imperium Besar Romawi pada waktu itu. Perang Yarmouk adalah peristiwa pertempuran yang terjadi pada masa Khalifah pertama, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Lokasi perang ini tak jauh dari lembah Yordania, di utara sungai Yordan dan begitu dekat dengan dataran tinggi Golan, atau lembah dan sungai Yarmouk. Penyebab terjadinya adalah pergerakan pasukan Islam untuk mengusir tentara Romawi dari dataran Arab. Kaum muslimin ingin melawan pasukan Romawi dengan tujuan untuk membebaskan daerah taklukan mereka. 3 pasukan yang berisi 3.000 orang per kelompok, bergerak ke utara untuk menyerang Suriah sebelah selatan dan tenggara seusai Perang Riddah pada musim gugur tahun 633 Masehi. Ketiganya berada di bawah kepemimpinan Amru bin Ash, Yazid bin Abi Sufyan, dan Shurahbil bin Hasanah. Amru mengambil rute pesisir melewati Ailah, sementara Yazid dan Shurahbil bergerak ke Tabuk sampai daerah Ema'an. Jumlah pasukan kemudian bertambah menjadi 500-an orang, setelah Abu Ubaidah bin Jarrah memimpin salah satu pasukan untuk mengambil rute haji kuno antara Madinah dan Emesa sebagai jalannya. Ketika pasukan Islam mulai mengarah ke Syam, tentara Romawi terkejut dan merasa sangat takut. Kontan saja mereka kirimkan surat untuk memberitakan perkara ini kepada Heraklius, Raja Romawi yang berada di Himyr yang sekarang menjadi Homs. Dia pun melayangkan surat balasan yang justru menyarankan agar tentara Romawi memilih jalan damai. Tentara Romawi yang tak mau menghiraukan saran semacam itu, memaksa Raja Heraklius mau tidak mau mengirim pasukan besar-besaran. Tentara Romawi yang mulai bergerak pun menghentikan rombongan mereka di lembah Al-Wakusah, di samping dataran rendah sungai Yarmouk dengan banyak sekali jurang. Batalion Islam yang menduduki Syam lekas meminta bantuan. Maka Abu Bakar Ash-Shiddiq memerintahkan Khalid bin Al-Walid agar menarik diri dari Irak menuju Syam bersama barisan tentaranya. Sesegera mungkin Khalid menunjuk Al-Musanna bin Harisah untuk menggantikannya di Irak. Khalid menyiapkan batalion terkuatnya, terdiri dari Dhahrar bin Al-Hattab, Al-Kaka bin Amr et-Tamimi, Hashim bin Amr, Dhahrar bin Al-Aswar, dan lain-lain, sampai terkumpul 10.000 pasukan menuju Syam. Ia pilih melalui gurun-gurun yang bergelombang dan menyimpan sumber air langka, sehingga pergerakan pasukan tidak akan menarik perhatian. Pasukan akan tersembunyi dari penglihatan berkat kontur tanah yang bergelombang. Sedangkan kelangkaan sumber air membuat orang-orang jarang tinggal atau melalui tempat tersebut. Abu Bakar Ash-Shiddiq mengirimkan 4 batalion tentara Islam ke Suriah usai menyelesaikan penaklukan Persia pada akhir tahun 12 Hijriah. Keempat pasukan itu masing-masing dipimpin oleh Amru bin Ash, Yazid bin Abu Sufyan, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Shurahbil bin Hasanah. Sayangnya, rencana kaum muslimin itu lantas diketahui oleh bangsa Romawi, karena Kaisar Heraklius tengah singgah di Homs saat itu. Menyambut taktik ini, Heraklius menerapkan strategi penyerangan terhadap pasukan muslimin secara terpisah, karena mereka terpecah di bawah kepemimpinan 4 orang. Namun keempat panglima Islam pun mengetahui akal-akalan Romawi ini, sehingga diputuskan agar mereka menyatukan pasukan. Sama sekali tak ada gentar dalam benak Khalid bin Walid tentang peperangan yang akan dihadapi, saat Khalifah Abu Bakar menunjuknya menjadi panglima. Ia hanya khawatir, tidak akan mampu mengendalikan hati sebab pengangkatan itu. Kendati Abu Bakar takkan serta-merta begitu saja menunjuk pejuang dengan julukan pedang Allah itu. Khalid dikenal sebagai orang yang keras sejak kecil, padahal ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga kaya. Ia menceburkan diri dalam seni peperangan dan bela diri sejak usia dini, serta mencurahkan perhatian dalam kepemimpinan armada tempur. Jumlah prajurit dalam kesatuan kaum muslimin antara 40.000 sampai 45.000, namun sumber lain mengatakan antara 24.000 sampai 40.000 orang yang dibagi menjadi 36 sampai 40 detasemen kecil di bawah komando Khalid bin Walid. Pasukan inti yang berada di tengah terbagi atas 18 detasemen di bawah pimpinan Abu Ubaidah, Ikrimah, dan Al-Kaka. Lalu barisan kanan berjumlah 10 detasemen di bawah pimpinan Amr bin Ash dan Shurahbil bin Hasanah. Kemudian kelompok sebelah kiri terbagi menjadi 10 detasemen di bawah komando Yazid bin Abu Sufyan. Selanjutnya regu depan hanya 1 detasemen kecil untuk mengawasi gerak-gerik musuh. Sedangkan pasukan yang terletak di belakang ada 5 detasemen di bawah pimpinan Sa'idi bin Yazid. Abdullah bin Mas'ud punya tugas khusus dalam mengurus logistik pangan, kebutuhan pasukan, juga harta rampasan perang. Al-Miqdad bin Al-Aswad nantinya berkeliling barisan demi barisan untuk melafalkan ayat-ayat jihad sebagai motivasi pasukan. Sementara Hatib yang bertugas membakar semangat adalah Abu Sufyan bin Harb.
Terakhir, Khalid memberi instruksi kepada para wanita agar bersiap sedia dengan tongkat, pedang, atau bahkan pisau belati. Pasukan Islam mulai berkumpul dan berhadapan dengan musuh pada awal bulan Jumadil akhir tahun 13 Hijriah. Pemimpin pasukan Romawi Timur dalam Perang Yarmouk adalah Theodor. Ia membawahi pasukan Romawi berjumlah 240 ribuan. Sumber lain menyebutkan 100.000 sampai 400.000 orang di Antiokhia. Barisan ini terdiri atas pasukan pejalan kaki 80.000, pasukan berkuda 80.000, dan pasukan yang diikat dengan rantai besi agar tidak lari dari peperangan sebanyak 80.000 orang. Kelompok-kelompok ini diorganisir menjadi 5 regu terpisah, termasuk orang-orang Bizantium asli Yugoslavia, Frank, Armenia, Georgia, serta Arab Kristen. Sang kaisar berencana memusatkan kekuatan pasukannya dan akan mengalahkan orang-orang Arab satu persatu. Mereka berteriak-teriak dengan suara yang sangat tinggi, sementara para pihak gereja mengelilingi pasukan sambil membacakan Injil sebagai motivasi agar mereka gigih dalam berperang. Jaraja atau George memimpin kelompok di lini depan, sementara Mahan dan Edarakus mengomande sayap kiri dan kanan. Lalu pasukan penyerang berada di bawah perintah Alkolkolan yakni menantu Heraklius. Sedangkan tampuk kepemimpinan tertinggi pasukan dipegang oleh saudara kandung Heraklius yang bernama Tadzari. Abu Ubaidah dan Yazid bin Abi Sufyan mendekati pasukan Romawi membawa Hirar bin Al-Azur, Al-Harits bin Hisham, dan Abu Jandal bin Suhail untuk menemui Tadzari yang ingin berunding. Namun perundingan ini berakhir tanpa hasil, walau para sahabat mendakwahinya agar masuk Islam. Sementara itu, pemimpin sayap kiri Romawi yang bernama Mahan ingin menemui Khalid bin Al-Walid di antara dua pasukan yang saling berhadapan. Mahan memberi tawaran 10 dinar untuk setiap tentara beserta makanan dan pakaian, agar mereka pulang dan berjanji akan memberikan jatah yang serupa pada tahun depannya. Khalid bin Al-Walid menjawab itu dengan penolakan dan alasan yang tegas. Detik-detik menjelang jalannya peperangan, salah seorang berkata pada Khalid, "Alangkah banyaknya pasukan Romawi dan alangkah sedikitnya pasukan Muslimin." Khalid menjawab dengan penuh keyakinan, "Celaka engkau hendak menakutiku dengan pasukan Romawi? Pasukan itu menjadi banyak jika menang dan menjadi sedikit jika hina atau kalah, bukan diukur dengan jumlah prajurit. Aku berharap Al-Asikar yakni kuda Khalid sembuh dan pasukan Romawi menjadi lemah berkurang." Walau dengan perbedaan jumlah yang sangat jauh, keyakinan Khalid juga seluruh pasukan kaum muslimin tetap kokoh dan tak goyah melihat berapapun banyak pasukan Romawi. Secara garis besar, pasukan muslimin, lagi-lagi, menunjukkan taring iman mereka, di mana jumlah tentara dan senjata tak pernah dijadikan prinsip utama dalam kemenangan pertempuran jihad. Pada hari pertama, genderang duel 1 lawan 1 membuka Perang Yarmouk. Abdurrahman bin Abu Bakar adalah jawara terbaik yang kehebatannya mengatasi 5 jagoan perang Bizantium. Mahan melancarkan serangan terbatas sekadar menjajal dan mencari tahu strategi dan kekuatan pasukan muslimin. Ketika mereka ada dalam jarak yang bisa dijangkau pemanah, Khalid mengeluarkan perintah untuk menghujankan panah pada mereka. Ketika jarak kedua belah pihak mengecil, muslimin mulai menghunuskan pedang mereka. Peperangan selesai dan masing-masing menuju perkemahan saat matahari terbenam. Para mujahidah dan muslimah mulai melaksanakan tugas untuk melakukan pengobatan terhadap luka-luka muslimin sembari menyemangati jihad. Waktu malam mereka habiskan untuk berzikir dan merenungi ayat demi ayat dalam Al-Quran sebelum kemudian tidur. Pada hari kedua, ada keputusan dari Mahan untuk melancarkan serangan kepada muslimin pada saat fajar, yang mana diperkirakan mereka belum siap tempur. Namun antisipasi Khalid yang telah menyiapkan barisan penjaga di garis depan semalaman menggagalkan itu. Bizantium kemudian melakukan serangan untuk mengapit barisan tengah muslimin. Sedangkan pasukan yang berada di bawah perintah Pangeran Kanatar menghantam hebat infanteri sayap kanan pasukan muslimin yang dipimpin Amru bin Esh sampai perlahan-lahan mundur. Namun seketika saja para muslimah dan mujahidah menghadang mereka dengan lemparan batu dan tiang tenda tajam. Merasa malu dicela terlebih takut dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan yang mundur pun maju kembali. Pertempuran tak kalah berat pada bagian sayap kiri, pertemuan pasukan Gregory dengan Yazid. Yazid mengerahkan kavalerinya, tapi tak sanggup membalikkan tekanan Bizantium. Para wanita menyemangati lewat sindiran agar pasukan yang mundur lagi segera kembali ke depan barisan. Memasuki pertengahan hari, ada keputusan dari Khalid untuk menggunakan kavaleri cadangan juga mobile guard-nya untuk membalikan tekanan serta menstabilkan ritme situasi dalam perang. Pertempuran pasukan tengah sudah mereda menjelang terbenamnya matahari, dan Bizantium mundur lagi sebagaimana posisi awalnya pada pagi hari. Di hari ketiga, Mahan merealisasikan strategi yang lebih nyata, yakni menggempur celah antar barisan tengah dan kanan yang tampak lemah atas dasar pengalaman sebelumnya.
Pertempuran pun dibuka dengan gempuran antara Amr bin Ash dan Syurahbil dengan Bizantium. Panglima Khalid segera mengirimkan mobile guard-nya untuk menjatuhkan barisan kanan tentara Kanatar yang menjadi titik tengah sisi kanan Bizantium. Amr juga melakukan serangan balasan dengan kavalerinya pada saat yang sama dan merubuhkan bagian kiri Kanatar, sedangkan Syurahbil meratakan balik melalui garis depan. Kontan saja Kanatar kelabakan karena diserbu dari beragam sisi sehingga begitu memasuki sore, ia terpaksa harus memundurkan pasukan kembali seperti posisi awalnya pada pagi hari. Pada hari keempat yang disebutnya juga dengan hari hilangnya mata, Mahan melanjutkan serangan di sayap kanan Muslimin, karena percaya bahwa serangan hari sebelumnya telah sangat melemahkan bagian itu. Kali ini, orang-orang Armenia dari tentara Bizantium berhasil menembus garis kanan Muslimin dan melaju di perkemahan mereka. Namun, kavaleri yang dibagi menjadi dua bagian utama menyerang orang-orang Armenia dari setiap sisi. Orang-orang Armenia yang terpaksa mundur karena berhadapan dengan pasukan Muslim dari tiga sisi, membuat garis pasukan Muslim bisa dipulihkan. Ada dikisahkan dari mereka mengenai hari hilangnya mata saat peperangan hari keempat. Peristiwa ini berlangsung saat 700-an orang dari pasukan Islam kehilangan mata karena panah dari tentara Romawi menghujani dan membutakan mereka. Pada hari kelima, kedua belah pihak membentuk formasi perang seperti biasanya, tapi mayoritas pasukan Muslimin kesulitan berdiri tegak, termasuk karena menerima banyak luka. Utusan Mahan maju dari tengah pasukan Bizantium untuk menyampaikan tawaran berupa gencatan senjata selama beberapa hari ke depan dan membahas perjanjian damai. Abu Ubaidah menerima dan bersepakat dengan utusan itu, tapi Khalid menginterupsi perundingan dan menolak sama sekali tawaran Bizantium. Hari kelima menjadi waktu istirahat dari peperangan yang telah berlangsung dahsyat beberapa hari ke belakang. Pada hari ke-6, Gregory berteriak melontarkan tantangan untuk berduel pada permulaan hari ke-6. Abu Ubaidah langsung melakukan persiapan untuk meladeninya. Keduanya adalah ahli pedang yang teruji tangguh dan mempertontonkan pertunjukan yang membuat berdebar-debar dari tangkisan, tebasan, dan tikaman dalam permainan pedang. Kemudian usai beberapa menit berlalu, Gregory mundur, membalikan posisi kuda dan mulai menerapkannya. Abu Ubaidah menghela kudanya maju mengikuti mundurnya tentara Romawi itu tanpa memalingkan matanya. Gregory seketika berbalik begitu cepat dan mengangkat tinggi pedangnya dan hendak diayunkan untuk menyerang Abu Ubaidah. Tetapi tebasan pada orang Romawi tersebut tepat mengenai batang lehernya oleh Abu Ubaidah, dan pedangnya jatuh dari tangan saat dia rubuh. Ketika Abu Ubaidah memasuki barisan Muslimin kembali, Khalid mewujudkan rencana ofensifnya. Seluruh pasukan tumpah ruah menuju barisan tentara Bizantium yang kini menggunakan strategi defensif. Seluruh tentara kavaleri dilebur dalam satu kelompok bersama mobile guard untuk melancarkan serangan penuh. Setelah itu barisan gabungan ini akan menggerus infanteri Bizantium dari sisi belakang dan kiri sampai riwayat pasukan Romawi Bizantium pun tamat. Akhirnya, ratusan ribu pasukan digdaya Bizantium menyerah pada puluhan ribu pasukan Muslimin dengan jumlah yang jauh lebih sedikit. Prajurit Islam benar-benar menumpukan kekuatan pada keahlian berkuda dan memanah pada era kejayaan Islam. Pasukan berkuda sendiri baru mulai dibentuk pada zaman Khalifah Umar bin Khattab yang memimpin dari tahun 31 sampai 41 Hijriah yang berusaha mengumpulkan kuda-kuda bagi kemiliteran Islam dari banyak daerah. Pasukan kavaleri telah mencatatkan diri sebagai kunci kemenangan batalion Islam dalam Perang Yarmouk. Pertempuran ini menjadi pencapaian prestasi Khalid ibn Walid yang paling gemilang, serta reputasi sebagai salah seorang komandan militer paling brilian pada abad pertengahan juga menguat. Juwairiyah binti Abu Sufyan memperoleh kesyahidannya dalam peperang ini. Asma dan para muslimah lain pun tak ingin tertinggal untuk turut berkontribusi pula atas kemenangan dalam Perang Yarmouk. Saat pertempuran berkecamuk sedemikian rupa, Asma binti Yazid bin Asakan berjuang keras dengan sekadar bersenjatakan ketajaman tiang tenda. Ia menyusupkan diri ke antara medan perang demi menyerang lawan di kiri kanan, sampai akhirnya berhasil menewaskan 9 orang prajurit Romawi. Asma keluar dari peperangan membawa luka di punggung, tetapi Allah menghendaki beliau masih hidup sampai wafat pada akhir tahun 30 Hijriah. Perang ini berakhir dengan kemenangan bagi kaum muslimin atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah pasukan Romawi yang terbunuh ada 120 ribuan orang, dan sebagian lainnya berhasil melarikan diri. Sementara kaum muslimin kehilangan 3.000 saudara, di antara mereka ada Ikrimah bin Abu Jahal dan anaknya Ammar, Salamah bin Hisham, Ammar bin Sa'idi, Aban bin Sa'idi dan masih banyak lagi yang lain. Peperangan ini sebagai tanda adanya gelombang besar yang pertama dalam penaklukan di luar Arab, sehingga Islam pun memasuki Palestina, Mesopotamia, dan juga Suriah. Hasilnya adalah terbukanya seluruh Suriah bagi kaum muslimin, perebutan kembali Damaskus dalam 1 bulan, dan Yerusalem takluk tak lama sesudahnya. Dalam perjalanan pulang, saat tiba di terusan yang dikenal sebagai Gerbang Cilician, Heraklius menengok ke selatan dan berkata,
Wahai tanah Suriah, ku sampaikan selamat tinggal untuk kali terakhir. Ikrimah menyongsong barisan tengah tentara lawan yang jumlahnya mencapai puluhan ribu orang bersama hanya beberapa ratus prajurit muslim. Dia berkata, "Aku dahulu memerangi Rasulullah di setiap medan pertempuran. Hari ini, apakah aku akan lari dari pasukan lawan?" Lalu dia menambahkannya dengan berseru, "Siapa yang mau berbaiat untuk mati?" Maka berbaiatlah Dirar bin Al-Aswar, Al-Harits ibn Hisham, bersama 400 prajurit muslim. Hal itu lantas tak menambahkan apapun kepadanya, selain keberanian melaksanakan serangan sampai gugur dan memperoleh kesyahidannya. Saat-saat gugur, rupanya sudah ada lebih kurang 70 luka bekas anak panah, tikaman pedang, sampai ketajaman tombak di tubuhnya. Said bin Zaid yang turut serta dalam perang Yarmouk melihat pasukan Bizantium 120 ribuan orang. Dan mereka melantunkan doa yang bergemuruh dengan bahasa mereka. Maka rasa takut sempat masuk ke dalam hati kaum muslimin. Lalu Said secara tiba-tiba melompat dari atas kudanya dan menjatuhkan diri ke tanah sampai pasukan musuh dibuat berhenti karena ulahnya. Said berhasil menewaskan seorang yang paling besar yang merupakan pemimpin pasukan berkuda Bizantium yang memang bukan sembarang orang. Usai peperangan, Al-Harits ibn Hisham yang merupakan paman dari Ikrimah, Ikrimah ibn Abu Jahal, dan Ayasi ibn Abu Rabi'ah, namun menurut riwayat yang lainnya adalah Suhail ibn Amru, mereka semua tergeletak di medan Yarmouk. Begitu ketiganya sedang lemah, letih, sangat kehausan bahkan dalam kondisi kritis, seseorang datang karena ingin memberikan air. Menjelang pemberian air untuk Al-Harits untuk diminum, ia lihat Ikrimah tengah kehausan dan tampak sangat membutuhkan lalu berkata, "Bawa air ini kepadanya." Air berpindah ke Ikrimah, tapi sebelum diteguk, Ayasi memandanginya seperti ingin minum, lantas dia berkata, "Berikan ini kepadanya." Air beralih kepada Ayasi, tapi sebelum sempat meminumnya, dia syahid duluan. Maka si pembawa air lekas kembali kepada dua orang sebelumnya, tapi saat kembali mereka berdua juga sudah mendapatkan kesyahidannya. Mereka lebih mengutamakan sahabat ketimbang ego diri sendiri. Barisan muslimin sukses menjatuhkan tentara Romawi pada Agustus 636 Masehi yang bertepatan dengan bulan Rajab 15 Hijriah. Namun di antara kecamuk perang, surat dari utusan Abu Bakar sudah tiba dan berisi berita wafatnya Abu Bakar serta Umar ibn Khattab yang diangkat sebagai khalifah selanjutnya. Surat itu juga berisi pelepas tugasan Khalid dan penunjukan Abu Ubaidah ibn Jarrah sebagai panglima dalam perang. Alasan Umar melepas jabatan Khalid dan menjadikan Abu Ubaidah seorang panglima besar yang baru, karena mengkhawatirkan sikap umat Islam yang akan begitu mendewakan Khalid. Khalid ikhlas sepenuhnya dalam menggenggam keputusan itu, bahkan terus membantu Abu Ubaidah dalam medan tempur. Nama Khalid bin Al-Walid telah terukir dalam sejarah sebagai seorang panglima besar. Setelah kemenangan di Yarmouk, Khalid memperingatkan Raja Persia yakni Kisra, yang juga ingin memerangi Islam melalui sepucuk surat. Kisra yang merasa ciut pun mengirim utusan ke Kaisar Cina untuk meminta bantuan, tetapi Kaisar Cina menanggapinya tanpa daya. Di akhir hayatnya, ia hanya memiliki harta berupa pedang dan kuda yang ia pakai untuk berjihad di jalan Allah. Saat itu ia menangis, dan berujar, "Inilah keadaanku, akan wafat di atas kasurku. Padahal tidak satu jengkal pun di tubuhku kecuali terdapat bekas sabetan pedang, tusukan tombak, atau luka bekas anak panah. Padahal aku berharap mati syahid di jalan Allah." Takkan mudah berhadapan dengan begitu banyak lawan beserta kehebatan persenjataan mereka, tetapi motivasi syahid dan keimanan kaum muslimin bisa mengalahkan semua itu. Perang Yarmouk mengilhami pelibatan seluruh kekuatan kaum muslimin terutama perempuan. Yordania dan Suriah tak terkecuali Palestina yang berikutnya dibuka karena kaum muslimin memenangkannya. Kemenangan yang berhasil diraih tidak boleh dibiarkan melenakan atau bahkan menjadikan seseorang jumawa. Kaum muslimin era lama telah mengilhami adanya perjuangan demi perjuangan penaklukan lawan, hingga ajaran Islam maju pesat dalam peradaban dunia. Dalam menumpas kelompok-kelompok yang memerangi Islam, umat Islam juga mencapai kekaisaran Persia dan Bizantium saat dipimpin Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. 1 tahun usai memenangkan Perang Yarmouk, semua wilayah Suriah jatuh ke pemerintahan Islam. Suriah adalah basis untuk meneruskan ekspansi ke Mesir di bawah komando Amr bin Ash, dan Sa'ad bin Abi Waqqas yang memimpin ke Irak. Ibu kota Mesir lama yakni Alexandria takluk pada tahun 641 Masehi, serta ibu kota Persia masa itu yakni Al-Madain dikuasai pada tahun 637 Masehi. Lokasi perang Yarmouk berada di balik jurang. Rute yang dilalui oleh pasukan di bawah komando Khalid bin Walid mencakup pula sejumlah sungai, lembah, dan jurang. Perang Yarmouk adalah perpaduan semangat jihad dan strategi brilian sang panglima besar. Terselip hikmah dalam peperangan ini,
untuk tetap optimis menghadapi segala situasi, dan senantiasa menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan serta pemberi pertolongan.